Bismillahirrahmanirrahim. Kemudahan jodoh. Said bin Al-Musayyab seorang alim dan mulia, Imam Masjid Nabawi, mempunyai seorang anak perempuan yang terkenal kecantikannya dan kesalihannya, karena kuat imannya, serta banyak mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ketika Hisyam bin Abdul Malik, Amirul Mukminin Khalifah ketika itu, mengetahui tentang perempuan tersebut, ia berkeinginan melamar untuk anaknya yang merupakan putra mahkota. Ia mengirim seorang utusan menemui Said bin Al-Musayyab, di Madinah, menyampaikan maksudnya. Tapi ternyata, Said bin Al-Musayyab menolak lamarannya. Utusan Amirul Mukminin bertanya alasannya. Said menjawab, sang putra mahkota merupakan seseorang yang tingkah lakunya tidak terpuji. Kemudian utusan tersebut membujuk Imam Said, apakah engkau tidak mau kerajaan, kemuliaan, pangkat dan kekayaan? Apakah engkau menolak Amirul Mukminin? Said menanggapi dengan mengatakan, jika dunia dan seisinya, di sisi Allah Ta'ala tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk, berapa nilai kerajaan Amirul Mukminin dalam bandingannya dengan sayap nyamuk ini? Kemudian, utusan itu melanjutkan dengan nada mengancam, saya khawatir, engkau akan mengalami kekerasan dari Amirul Mukminin. Said mengatakan, sesungguhnya, Allah membela orang yang beriman, Quran Surat 22 Al-Hajj ayat 38. Salah satu murid Said, ada seorang pemuda yang menonjol sifat wara dan takwanya. Ia dipanggil Abu Wada'ah. Ia absen selama 3 hari dari pengajiannya. Ketika ia hadir kembali dalam majelis pengajiannya, maka Said menanyakan, kemana saja engkau kemarin, wahai Abu Wada'ah? Ia menjawab, wahai guruku, istriku wafat, sehingga tidak dapat mengikuti pengajianmu. Semoga hal ini cukup menjadi alasanku kepada Allah Ta'ala kemudian kepadamu. Kemudian Said berkata kepadanya, mengapa engkau tidak menceritakan kepada kami, sehingga kami ikut berbelasungkawa kepadamu? Ia berkata, wahai guruku, aku sengaja tidak mengabari Anda, agar Anda dapat menunaikan dakwah kepada kaum muslimin. Hal itu lebih utama, dan lebih berhak, daripada Anda menyibukkan diri dengan urusanku. Said berkata lagi kepadanya, apakah kamu telah menikah lagi dengan perempuan lain? Ia menjawab, belum, wahai guruku. Said bertanya lagi, mengapa? Bukankah engkau tahu, bahwa Allah Ta'ala tidak suka, jika salah seorang di antara kita semalaman dalam keadaan tidak beristri? Sungguh, jika seseorang semalaman tanpa beristri maka semalaman setan menyergapnya. Kemudian Abu Wada'ah bertanya, siapa orang yang mau menikahkan putrinya dengan saya, wahai guruku? Saya tidak memiliki harta benda, selain 3 dirham. Lalu Said berkata kepadanya, saya. Abu Wada'ah menceritakan kejadian itu, bahwa dia tidak mendengar perkataan, saya, yang terlontar dari mulut gurunya. Tapi saat itu, dia sedang memikirkan maksud dari perkataan gurunya. Pikirnya, kemungkinan beliau mau membantu masalah keuangan seperlunya, agar dia dapat menemukan seorang istri, yang sesuai dengan kondisinya, seorang yang fakir. Setelah percakapan itu, Said duduk, dan menjelaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Wahai saudaraku, ini bukan berarti bahwa kecantikan itu tidak diperlukan. Tetapi maksudnya, jangan membatasi pada kecantikan, karena itu bukan prinsip bagi kita dalam memilih istri. Pilihlah karena agamanya, dan jika tidak, maka engkau tidak akan bahagia. Yakni, berlumuran dengan aib, yang bakal terjadi padamu, disebabkan istri tidak mempunyai agama. Setelah itu, guruku Said, meletakkan tangannya di atas tanganku, dengan dilihat dan didengar oleh banyak hadirin di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia membaca basmalah, memuji Allah Ta'ala, dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata, hai kaum muslimin, saksikanlah bahwa saya, Said Al-Musayyab telah menikahkan putrinya, Fulanah kepada Abu Wada'ah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mahar sebesar 3 dirham, dan memohon hidayah dan taufiknya. Said mengakhiri pengajiannya, lalu pulang ke rumahnya. Dia mendapati putrinya sedang membaca Al-Quran, sebagian dari surat Al-Baqarah, yaitu, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rob kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,
dan lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Putrinya berhenti pada ayat tersebut, dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, sungguh kami telah mengetahui bahwa kebaikan di akhirat adalah surga, lalu apa kebaikan di dunia?" Ayahnya pun menjawab, "Wahai putriku, kebaikan di dunia adalah istri yang solihah bagi suami yang solih. Sungguh, pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahimu suami yang solih. Oleh karena itu, marilah kamu bersiap-siap menemuinya." Malam itu, Abu Wada'ah di rumahnya, sedang menyiapkan makanan berbuka puasa. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Abu Wada'ah bertanya, "Siapa?" Tamunya menjawab, "Said." Dengan rasa khawatir, dia berpikir, itu pasti Said gurunya, dan dia ingin membatalkan keputusannya, atau putrinya menolak menikah dengannya. Saat membuka pintu, benar itu gurunya, Said bersama putrinya, mengenakan baju pengantin. Mereka disertai para pemudi, yang membawa banyak hadiah. Said, gurunya berkata, "Wahai Abu Wada'ah, dia adalah istrimu." Kemudian Said berdoa, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu pada dirinya, dan memberkahinya pada dirimu." Lalu Said pulang, dan mempelai wanita, tinggal di rumah suaminya. Abu Wada'ah memberitahukan pernikahannya kepada para tetangga, "Aku mempersaksikan kepada semua, bahwa Said bin Al-Musayyab, telah menikahkan aku dengan putrinya. Sungguh, perempuan tersebut ada di dalam rumahku, sejak malam ini." Para tetangga datang ke rumah Abu Wada'ah, dalam sebuah pesta perkawinan kecil. Setelah 1 pekan berlalu, Abu Wada'ah meminta izin kepada istrinya untuk keluar. Istrinya bertanya, "Mau kemana?" Abu Wada'ah menjawab, "Menghadiri pengajian guruku, Said." Kemudian istrinya berkata, "Duduklah di sini. Aku akan mengajarkan kepadamu ilmunya ayahku, Said." Demikianlah, kaum mukmin laki-laki dan perempuan, mereka tidak melakukan pertimbangan nilai untuk urusan dunia ini, tapi semata untuk amal perbuatan, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul-Nya yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.